Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelas 11 IPS 2 kelompok 1 akan mementaskan sebuah drama virtual yang berjudul Delusi, yang disutradarai oleh Dava Wisika Arifana dan ditulis oleh Gali Lintang dan Ayesa Eka Putri. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Hilmi Akbar Muharram selaku host dan Dava Wisika Arifana selaku co-host. Selanjutnya akan saya sebutkan para pemain dari drama Delusi, yaitu tokoh utama yang diperankan oleh Amel Rahmawati dan Denny Saputra, Fakria Zalzabilah, Ginggi Satya, Irza Cahya, dan Muhammad Bintang memerankan sebagai teman Amel, Ahmad Zainuri dan Jahid memerankan sebagai teman Denny, Haki Fajriansah dan Muhammad Fazlullah memerankan sebagai polisi, Adriana Medi dan Grace Octavia memerankan sebagai saksi, Karen Tio memerankan sebagai guru, dan saya Anissa Dwi Utami memerankan sebagai narator. Tak perlu menunggu lama lagi, marilah kita saksikan drama virtual Delusi yang akan ditampilkan oleh kelompok 1. Selamat menyaksikan. Di suatu hari, diadakan sebuah ajang perlombaan lari di sekolah SMA Plus PGRI Cibinong yang akan disegera selenggarakan. Banyak sekali siswa dan siswi dari berbagai sekolah yang minat untuk mengikuti lomba tersebut, karena memiliki hadiah yang sangat fantastis. Amel, seorang siswi yang lemah dalam pelajaran dan berasal dari keluarga sederhana, mencoba untuk mengikuti perlombaan ini lagi. Setelah beberapa kali, ia mencetak prestasi di bidang olahraga atletik. Semangat Mel, latihannya supaya lo bisa menang perlombaan ini. Nah, iya betul banget. Ini kan lomba yang paling lo tunggu banget. Sini Mel, istirahat dulu. Amel pun menghampiri mereka yang sedang berada di pinggir lapangan. Ya, kalian bener banget. Gue harus semangat demi ngebantu orang tua gue. Fighting Mel, lo pasti bisa. Nah, ini baru namanya temen gue. Setelah selesai latihan, Amel pun segera pulang ke rumah dengan berjalan kaki. Namun karena kelalaian Amel saat ingin menyeberang, ia pun tertabrak motor sehingga tubuhnya jatuh dan pingsan. Sang pengendara motor itu pun terdiam. Lalu tiba-tiba ia mendengar seseorang berteriak meminta tolong. Tolong! Karena takut, ia pun segera pergi dari tempat kejadian. Hei nak, bangun. Telepon. Ya, saya harus telepon ambulans. Halo, Pak. Tolong siapkan ambulans. Ada korban kecelakaan di Jalan Raya Cibinong, Bogor. Baik, Pak. Saya tunggu. Di rumah sakit, keempat teman Amel segera menghampiri ruangan UGD dan menanyakan kronologi kejadian itu kepada Karen, seorang guru yang menolong Amel. Di sana juga terdapat polisi yang ikut ke rumah sakit karena saat kejadian itu terjadi, mereka sedang berpatroli dan tidak sengaja mendengar orang berteriak meminta tolong. Dan mereka langsung membantunya. Karen pun mulai menjelaskan kronologi kejadian yang ia lihat. Apa Anda sempat melihat plat nomor ataupun wajah pelaku? Saya nggak sempat lihat plat nomor ataupun wajah pelakunya. Tapi yang saya lihat, dia mengenakan seragam yang sama seperti yang Amel kenakan. Bisa dijelaskan lebih detail? Yang saya lihat, dia remaja laki-laki. Dia mengenakan seragam yang sama seperti yang Amel kenakan. Selain itu, saya tidak bisa mengingatnya. Baik, kalau begitu. Terima kasih atas informasinya. Keempat teman Amel yang mendengar pembicaraan tersebut pun mulai ikut penasaran. Kayaknya dia anak sekolah kita deh. Kasihan deh Amel, dia dikit lagi mau lomba, malah ketabrak.
Setuju nggak sih kalau kita ikut nyari yang nabrak Amel? Gue kesel banget sumpah. Sosokan jadi detektif lu. Dari kunci alang aja ngomel. Jangan mancing ribut apa, Ging? Gue setuju nih sama si Caca. Mending kita juga nyari siapa sih pelakunya. Biar dia juga dapat hukuman yang setimpal. Iya, gue setuju. Selalu pada dah. Gue ikut aja. Keempat teman Amel pun berjalan menghampiri Amel yang sedang terbaring lemas di ranjangnya. Mereka mulai bertanya kepada Amel tentang kejadian yang baru saja menimpa dirinya. Mel, gimana? Udah mendingan? Lumayan sih, tapi sakitnya belum hilang. Udah, lo istirahat dulu aja supaya cepet sembuh. By the way, lo inget gak siapa orang yang nabrak lo? Tadi gue lihat sekilas, tapi itu jelas banget kalau yang nabrak gue itu si Denny. Serius loh? Serius lah, masa nyawa gue dibercandain sih? Yang bener loh. Ngapain juga si Denny nabrak lu? Kan lo tahu sendiri, Tang, kalau Denny saingan beratnya Amel. Jangan pada nuduh-nuduh dulu. Mending kita tanya langsung sama orangnya biar lebih jelas. Nah, ini baru bener. Susun itu nggak baik, kawan-kawan. Keesokan harinya, keempat sahabat itu mulai menghampiri Denny yang sedang fokus membaca komiknya di koridor sekolah. Oi Den, Oi Tang, Apa kabar, Den? wah apa nih? Tiba-tiba nanyain kabar, curiga gue. Susun itu nggak baik. So banget bijak lo. Eits, santuy. Lama lo ah. Den, gue mau nanya nih. Tapi lo jangan tersinggung dulu ya. Tanya apaan? Emang bener ya kalau lo yang nabrak Amel? Fitnah, jangan asal nuduh kalau nggak ada bukti. Iya jangan nuduh-nuduh gitu dong. Ya santai, kan cuma nanya. Ah, ini mah bukan nanya, tapi nuduh. Sumpah, bukan gue yang nabrak. Ngapain juga gue nabrak dia? Ya mana ada maling Den. Di sisi lain, para polisi sedang mewawancarai dua siswi yang ternyata juga merupakan saksi dari kejadian itu. Bisa ceritakan bagaimana kejadian yang saudari lihat kemarin? Yang saya lihat sih yang nabrak itu cowok, tapi dari motor sama helm yang dia pakai, saya yakin kalau itu Denny. Denny, memangnya ada masalah apa di antara mereka? Ya jelas lah Pak, dia kan lawannya Amel di sekolah. Motifnya juga jelas kalau dia mau ngerebut posisi Amel di juara 1 lomba lari. Anda yakin? Iya, saya yakin. Baik, kalau begitu terima kasih atas infonya, Saudari Adriana. Bagaimana dengan Anda, Saudari Grace? Saya kurang ingat waktu lihat kejadiannya. Tapi yang saya ingat, Amel bukan ditabrak, Pak. Maksudnya? Apa bisa dijelaskan lebih detail lagi? Selagi polisi menginterogasi saksi, keempat sahabat Amel sibuk menuduh Denny sebagai pelaku dari kejadian yang menimpa Amel. Udah lah Den, ngaku aja. Gak ada gunanya lu bawa kayak gini. Siapa yang bohong sih? Gue udah jujur dari tadi. Ah, mending lo ngaku aja deh, Den. Daripada polisi malah nangkep lo. Apaan dah bobo polisi gini? Makanya, daripada ditangkap, lu mendingan ngaku aja, terus minta maaf. Ah, nggak jelas lu pada. Perdebatan mereka pun terus berlanjut. Kini, para polisi sedang memeriksa CCTV
yang merekam kejadian pada hari itu. Mereka berdua pun sedikit terkejut dan langsung bergegas pergi ke rumah sakit. Keempat teman Amel pun sudah berada di rumah sakit setelah perdebatannya dengan Denny usai. Serius, gue yakin itu si Denny. Lo nggak salah lihat kan, Mel? Enggak, Za. Polisi memasuki kamar perawatan Amel. Saudari Amel, Anda ditangkap dengan tuduhan pencemaran nama baik. Anda memiliki hak diam dan boleh didampingi pengacara. Anda juga boleh menolak menjawab pertanyaan. Segala ucapan Anda akan menjadi perlawanan di pengadilan. Pak kok gini? Kok malah jadi teman saya yang ditangkap? Jadi begini, Saudara Ginggi. Setelah kami mencari data-data tentang Saudari Amel, ternyata menderita delusi yang menyebabkan ia menganggap bahwa Saudara Denny pelaku dari semua ini. Faktanya adalah Saudari Amel menabrakkan dirinya sendiri. Rasa kebencian Saudari Amel saat melihat Saudara Denny yang sedang mengendarai motor pada saat itu mengakibatkan delusinya bangkit. Mel, Saudari Amel, harap ikut kami ke kantor polisi. Amel hanya menatap sayu teman-temannya. Keempat temannya pun terkejut dengan fakta yang baru mereka dengar. Keempatnya kecewa. Tak ada satupun dari mereka yang mengharapkan kejadian ini akan terjadi. Amel pun melakukan interogasi di kantor polisi dan akan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya. Demikian drama virtual delusi yang sudah kami tampilkan. Hikmah yang dapat kita ambil dari drama ini yaitu jangan pernah berprasangka buruk kepada orang lain sebelum adanya sebuah bukti. Terima kasih atas partisipasinya dan semoga teman-teman semua menikmati pementasan dari drama virtual ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.